Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi bersama Bu Yuli. Hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina atau tanpa perkawinan. Anak-anak ibu yang hebat, jenis perkembangbiakan vegetatif itu ada dua jenis. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama, yang bisa berkembang biak secara vegetatif secara alami itu yang pertama ada spora, ada akar tinggal, rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, dan tunas adventif. Nah, anak-anak ibu semuanya, ibu akan membahas satu persatu ya. Yang pertama adalah spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah berbagai jenis tumbuhan paku. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporagium. Kotak spora pada tumbuhan paku terdapat pada bagian daun. Nah, ini adalah contoh tumbuhan dari yang berkembang biak dengan spora. Yang kedua adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Ciri-ciri akar tinggal adalah bentuknya mirip akar. Ini adalah contoh tumbuhan akar tinggal. Ini ada kunyit, ada lengkuas, ada jahe. Yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas batang yang dikelilingi lapisan-lapisan daun yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Contohnya ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga tulip. Nah, yang keempat itu ada umbi batang. Apa itu umbi batang? Umbi batang adalah modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar terletak di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu ada kentang dan ubi jalar. 5. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk mengembung di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu ada wortel dan lobak. Tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di sekitar induk. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang dan pohon bambu. Nah, yang ketujuh ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang, tetapi muncul dari tepian daun. Tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan-lekukan pada tepian daun. Tunas tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tunas adventif adalah tumbuhan cocor bebek. Nah, anak ibu yang hebat semuanya, yang kedua itu adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama itu ada congkok, yang kedua menempel atau okulasi, dan yang ketiga ada setek, keempat ada merunduk, dan yang kelima ada menyambung. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada cangkok.
Cangkok atau mencangkok adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara merangsang timbulnya perarakan pada cabang pohon sehingga dapat ditanam sebagai tanaman baru. Ini adalah gambar bagaimana cara mencangkok tanaman. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok yaitu ada pohon mangga, lemon, apel, jeruk, dan pohon jambu, dan lain-lain. Yang kedua adalah menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Ini adalah contoh bagaimana cara kita menempel atau okulasi pada tumbuhan. Tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan cara okulasi yaitu pohon mangga, pohon belimbing, pohon karet, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah merunduk. Merunduk merupakan jenis perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan membengkokkan atau merundukkan cabang atau ranting dari batang ke dalam tanah. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk yaitu melati, apel, dan mawar pagar. Nah, yang keempat itu ada menyambung. Menyambung adalah cara mengembiakan tanaman dengan cara menyambungkan bagian pucuk, dahan, atau pohon ke dahan yang lain tanaman yang sejenis. Contoh tumbuhan yang bisa disambung adalah ada mangga, jambu, dan rambutan. Nah, yang terakhir itu ada setek. Setek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman seperti akar, daun, dan batang. Contoh yang pertama itu ada setek batang, contohnya adalah pohon ubi. Yang kedua ada setek daun. Setek daun itu contohnya seperti tumbuhan lidah mertua. Terus yang terakhir adalah setek akar, dan dia akar yang ditanam dalam media tanah sehingga dia akan tumbuh tanaman yang baru. Nah, anak ibu semuanya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nanti kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran lainnya bersama Ibu Yuli. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.